Selamat pagi dan shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, baik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Untuk itu semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Ayo Ayo Cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah cepat ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, tralalalala, lili-lili. Bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, tralalala, lili-lili. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Haleluya, amin. Dalam keadaan tetap berdiri, kita kembali menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, kita akan memasukkan persembahan kita. Persembahannya disiapkan dengan baik. Kita mengangkat pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah memasukkan tanda ucapan syukur kami. Kau berkati agar apa yang sudah kami masukkan bisa berguna dalam pelayanan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Ya, baik adik-adik, masih tetap semangat ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Reni. Untuk itu, mari kita menyanyi lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Adik-adik, ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kepada Kakak Reni dipersilahkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Reni di pagi minggu yang ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan buku Alkitabnya di depannya, dan kita akan membuka pada Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Nah, jika adik-adik sudah mendapatkan, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pembacaan kami ini, agar apa yang kami dengarkan dapat kami boleh mempraktikannya di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Bapa di dalam kerajaan sorga, berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42 di bawah perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik sekalian, Marta dan Maria dikenal orang-orang sebagai saudara. Mereka mengikut Yesus dan sangat taat kepada Yesus. Pada suatu ketika, Yesus mampir ke rumah mereka. Nah, pada saat itu, Marta dan Maria menyambut Tuhan. Nah, pada saat itu, Marta sibuk melayani di dapur, menyiapkan makanan untuk disediakan oleh Tuhan. Sedangkan Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berbicara kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus, Marta dalam kisah ini disebutkan sibuk sekali melayani. Ia melayani sedemikian rupa
sehingga tidak bisa melihat pentingnya apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Melihat hal ini, Marta pun melayani sambil menggerutu dan bersungut-sungut serta mengasihani dirinya. Padahal apa yang dilakukan oleh Maria adalah bagian utama tindakan melayani. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Marta. Ia berusaha menjadi tuan rumah yang baik dengan sekuat tenaga ingin menjamu tamu, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan Maria pun tidak melakukan hal yang salah karena dia mendengarkan sabda Tuhan dengan bersungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menegur Marta karena dia pun bersungut-sungut. Marta, seperti yang diketahui pada ayat yang ke-41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, mengapa Tuhan Yesus menegur Marta? Nah, kalau kita ingat orang-orang Farisi yang sering mementingkan diri dan sering menganggap diri mereka benar, ya, itu seperti Marta. Karena kita tidak mau Marta seperti orang-orang Farisi yang hanya mementingkan diri sendiri dan merasa diri mereka benar. Nah, adik-adik sekalian, untuk lebih memahami akan pembacaan kita pada pagi hari ini, kakak ada satu video. Berikut videonya. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Nah, adik-adik, bagaimana videonya? Apakah sudah paham? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini yang pertama adalah melayani dengan setulus hati. Jika kita ingin mengikut Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Dan yang kedua adalah rajin beribadah. Nah, kita mau mengikut Tuhan harus rajin beribadah, harus rajin ke gereja, harus rajin berdoa, ya. Adik-adik sudah paham?
Baik adik-adik, demikianlah pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kakak menutupnya, kita ada satu ayat hafalan yang akan dibawakan oleh kakak Nai, adik Nai. Nah, berikut ayat hafalannya. Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Baik adik-adik, itu tadi ayat hafalannya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Ia duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Marta, oh sio Marta, dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Ia duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Marta, oh sio Marta, Baik adik-adik, mari kita satukan tangan kita dan kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu kepada kami adik-adik sekolah minggu, sehingga pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh dapat melayani Engkau dengan setulus hati Tuhan. Biarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu selalu taat dan menuruti segala akan perintah-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi adik-adik Tuhan. Berkatilah mereka, memberkati kesehatan, memberkati pendidikan mereka. Kiranya dari semua itu mereka dapat boleh bersuka cita dan dapat boleh bersyukur atas apa yang Engkau masih berikan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua adik-adik. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi kakak-kakak pengasuh. Berkatilah kami semua dalam kesehatan sehingga kami dapat boleh menjadi contoh yang baik bagi adik-adik sekolah minggu. Memberkati kami dalam pekerjaan, memberkati kami dalam pendidikan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi persembahan syukur kami yang baru saja kami berikan. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini sehingga dapat boleh dipakai dalam pelayanan-Mu. Berkatilah yang masih ada pada kami Tuhan sehingga kami boleh dapat mempergunakannya dengan baik. Bapa, masih banyak yang kami ingin sampaikan Tuhan, tetapi hanya sebagian saja yang dapat kami ucapkan. Tetapi semuanya itu sebelum kami mengucapkannya Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu mengetahui isi dari hati kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami yang bermohon kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa kami, terimalah kami yang bermohon. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih buat Ade Nai, Ade Diego, dan Ade Kensi yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Untuk itu mari kita bangkit semua berdiri dan kita menyanyi lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu Kita. sudah selesai sekolah
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah selesai ibadah ini. Terima kasih atas pimpinan pertolongan-Mu Tuhan. Kami akan kembali kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan, amin. Jadi adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Mars Par. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan shalom. Shalom.